Salam puji Tuhan, selamat sore. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan diberkati melalui firman Tuhan pada sore hari ini yang saya sampaikan bagi kita semua. Kita baca Alkitab, kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 3 ayat 11 dan sampai ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya coba untuk menyampaikan firman Allah bagi kita. Dan sebelumnya saya akan memberikan satu judul firman Tuhan adalah Yesus adalah sumber air kehidupan dan pokok anggur yang benar. Air, Bapak Ibu Saudara, bahwa sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Sumber air atau yang disebut dengan sumber daya air sudah adalah sumber daya air yang merupakan air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air di bidang kegunaannya adalah di bidang pertanian, industri, di rumah tangga, atau juga rekreasi dan aktivitas lingkungan. Air sangat dibutuhkan. Jelas bahwa di situ sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan yang disebut dengan air tawar. Kita lihat dalam firman Tuhan ini bahwa ayat 11 berkata, adakah sumber air memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Bapak Ibu Saudara, bahwa saya kembali kepada firman Allah, saya kembali kepada judul firman Tuhan adalah Yesus adalah sumber air kehidupan. Mata air atau sumber air atau yang disebut dengan sumber air adalah asal daripada air, maka dalam mata air yang sama tidak ada air yang mengeluarkan dua bagian, yang asin atau yang tawar. Kalau biasanya di mata air adalah hanya satu bisa mengeluarkan air. Kalau air tawar, ya dia akan mengeluarkan air tawar. Kalau air asin, maka dia mengeluarkan air asin. Bapak Ibu Saudara, tidak boleh dua dalam mata air tersebut, tidak boleh dua mengeluarkan air, atau air asin atau air tawar, atau air tawar atau air pahit, Bapak Saudara. Sesuai dengan firman Tuhan ini bahwa adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit? Tidak ada, Bapak Saudara. Kalau dia mengeluarkan air tawar, berarti itu adalah air tawar. Dan kalau dia juga mengeluarkan air pahit, misalnya Bapak Saudara, bahwa itu adalah air pahit. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kembali kepada ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sumber air tidak lain, bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa sumber air adalah kehidupan Yesus. Karena Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 4, Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14 berkata, Bapak Saudara, saya baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-13 dan 14 berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak saudara, bahwa tidak lain bahwa Yesus adalah sumber air. Kalau di dalam hidup Yesus, Bapak saudara, adalah hanya Dia mengeluarkan, bahkan hanya adalah air kehidupan atau yang disebut dengan air kebenaran. Tidak bisa Dia mengeluarkan air pahit, karena sumbernya adalah hanya bisa mengeluarkan suatu sumber yang disebut dengan sumber air kebenaran atau sumber air kehidupan. Bapak saudara, Yesus sedang berbicara kepada seorang perempuan Samaria, bahwa perempuan Samaria sedang menimba air di satu sumur di Samaria. Bapak saudara, maka Yesus berjumpa dengan dia. Maka Yesus berkata bahwa orang yang minum air yang ada di sumur ini akan kembali lagi haus. Tetapi orang yang minum air yang kuberikan, atau yang diartikan dengan firman yang diberikan atau perkataan yang diberikan, tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu pada sore ini saya akan sampaikan bagi kita bahwa kita manusia sangat membutuhkan air. Maka dalam kehidupan kita, kalau Yesus adalah sumber air, maka seharusnya kita membutuhkan Yesus setiap saat dan membutuhkan Yesus setiap waktu, Bapak Saudara. Amsal berkata, pasal 18 ayat 4 berkata bahwa perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Perkataan kita ini juga adalah ibarat seperti air yang dalam, bisa menenggelamkan orang, bisa juga merumuskan orang dalam setiap perkataan kita yang harus kita sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita yakini bahwa dalam setiap kehidupan kita bisa sukses, kita bisa berhasil, kita bisa mencapai yang disebut dengan zona nyaman itu, Bapak Saudara, bahwa diharuskan kita harus membutuhkan Yesus dalam setiap kehidupan kita, karena Yesus adalah sumber air kehidupan. Karena kita sangat membutuhkan Dia. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal dalam ini, adalah Yesus adalah sumber air, dan yang kedua, Bapak Saudara, bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 15, Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 5 saya baca demikian, Bapak Ibu. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya." Ayat 5 kita lompat, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jelas dalam ayat ini berkata, Bapak Saudara, Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Maka setiap ranting di luar pokok anggur maka tidak bisa berbuah banyak. Tetapi ketika kita masih lengket di batang pokok anggur itu, yang disebut dengan Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya, maka kita berbuah banyak. Buah adalah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buah juga adalah yang bisa, itu buah adalah sesuatu hal yang kita bisa memberkati orang lain dengan buah yang ada dalam diri kita. Dalam Galatia berkata bahwa milikilah buah-buah roh, Bapak Saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dan lain sebagainya, Bapak Saudara, bahwa kita harus memiliki hal itu, Bapak Saudara. Nah, di luar Kristus kita tidak bisa berbuah apa-apa.
Nah, kedua hal ini, Yesus adalah sumber air, bahwa kedua adalah Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kedua hal ini tanpa Yesus, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Boleh kita hidup di luar air, tetapi bagi saudara adalah hidup tidak akan pernah tenang. Kalau ikan dikeluarkan dari dalam air, bagi saudara, sehingga dia melompat, tidak tenang, dan lama-kelamaan dia mati. Kenapa? Karena tidak ada air. Sama seperti itu hidup kita, bagi saudara. Ketika kita di luar Yesus, maka hidup kita tidak akan pernah tenang, kita tidak akan pernah tenang. Tetapi kalau kita ada di dalam Yesus, maka Yesus memberikan kita kedamaian, Yesus memberikan kita kesejahteraan, sehingga kita bisa berbuah banyak, dan bisa memberkati orang lain, dan bisa memberkati setiap jiwa-jiwa, dan bisa memberkati setiap orang-orang yang dekat dan yang ada di sekeliling kita dan keluarga kita. Semoga bisa diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita pada sore hari ini, Bapak Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam damai dan salam bahagia JKJ. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Salam.